dipersembahkan oleh Pemirsa, 1 bulan jelang masa tenang, kontestasi pemilihan presiden 2024 terasa kian tegang. Tensi tinggi terasa usai terselenggaranya debat ketiga calon presiden, berkembang narasi calon presiden nomor urut 2 menjadi korban bullying oleh calon presiden nomor urut 1 dan 3. Bahkan Presiden Joko Widodo juga ikut berkomentar debat Capres 7 Januari lalu kurang edukatif karena banyak menyerang personal. Di sisa waktu yang ada, mampukah semua pihak mewujudkan Pilpres riang tanpa baperan dan kecurangan? Inilah kontroversi selengkapnya. Pilpres riang, jangan baperan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Bapak Presiden menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta. Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi, Saudara Profesor Anies Baswedan. Ya, awalnya saya percaya sekali bahwa Bapak akan memahami ini. Tapi hari ini saya menjadi meragukan. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah perwakilan Timnas Amin, Muhammad Iqbal. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada perwakilan TKN Prabowo Gibran, Bang Habibur Rahman. Selanjutnya ada perwakilan dari TPN Ganjar Mahfud, Bang Eriko Sotarduga. Kemudian Waalaikumsalam. Di sebelah kanan saya, selamat malam semuanya. Di sebelah kanan saya ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Dan Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mbak Titi Anggraini. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Saya langsung mulai dari Bang Habib. Jadi setelah debat ketiga selesai, berkembang narasi bahwa Prabowo ini menjadi korban bullying. Prabowo diserang oleh Capres nomor 1 dan nomor 3. Tapi pertanyaan saya, apakah Pak Prabowo-nya sendiri memang merasa dibully? Tidak ya. Jadi gini, yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam beberapa pernyataan pasca debat itu adalah beliau menyelami psikologis pendukungnya, karena itu kan di acara-acara yang dihadiri pendukung. Jadi soal etika ya, soal bullying itu kan jelas ketika Pak Ganjar dan Pak Anies ya berkomunikasi, memberikan skor yang jelas-jelas olok-olok ya, dengan memang waktu itu tidak ada kesempatan bagi Pak Prabowo untuk berinteraksi. Jadi interaksi berdua ya, membahas orang ketiga, dan keduanya sadar dalam kesempatan itu tidak ada kesempatan Pak Prabowo untuk berinteraksi, untuk memberikan tanggapan. Nah, itu yang disebut oleh banyak pihak sebagai bullying. Pak Prabowo sendiri nggak pernah mengatakan itu bullying, cuma Pak Prabowo mengatakan kepada pendukungnya bisa melihat standar etika orang-orang ini. Nah, kemudian misalnya Pak Anies, sejak pertama ngomong saja sudah belepotan, datanya salah, ya kan? Yang mana data yang salah? 700 triliun, kan sangat salah. Oke, itu soal anggaran ya? Saja anggaran Kementerian segitu, Pertahanan. Kan? Keseluruhan, padahal dibilang itu yang dialokasikan untuk pembelian alutsista. Lalu soal 350.000 hektar kepemilikan, itu kan konsep kepemilikan atas tanah di Indonesia. Tidak memungkinkan seorang personal memiliki tanah seluas itu. Itu kan sangat nggak masuk akal. Ada dua hal tadi ya? Banyak juga yang lainnya, tapi yang jelas secara garis besar, memang kita melihat ya
debat kemarin itu ada orang-orang yang sekedar ingin menunjukkan kepandaian bicara. Tetapi isi yang disampaikan kosong dan bohong. Oke, langsung ditanggapi boleh ya Bang Habib oleh Bang Iqbal sepertinya. Yang paling disoroti adalah Anies yang dinilai oleh setidaknya pendukung Pak Prabowo itu membuli atau mengolok-olok Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi saya teringat ketika debat di 2019, Pak Jokowi juga menanyakan hal yang sama. Yang mana? Terkait tanah, ya, terkait bahwa saya ketika saya berkuasa tidak akan melakukan hal ini. Jadi saya kira bahwa ini soal baper aja. Ya, karena waktu debat pertama kan Pak Prabowo juga mempermasalahkan angin, ya, dan lain-lain, itu juga biasa gitu. Jadi bagi kami adalah diksi-diksi provokasi. Ya, itu kan diksi-diksi Orde Baru lah itu, kalau ada yang nggak berbeda pendapat dibilang ini provokator. Ya, padahal ini sebenarnya adalah bagian dari demokrasi kita. Kalau ada statement yang salah, ya tinggal bilang, mohon maaf, salah, bukan segitu. Yang benar itu 139 triliun misalnya. Kan enak, tapi kan nggak dijawab. Itu bukan rahasia, bisa di-searching di Google juga. Ini kan bisa jadi kan kita ngetes gitu. Ini Pak Prabowo sebagai Menhan tahu detail nggak sih? Tetapi jawabannya kan nanti kita bahas ngopi-ngopi di luar. Jadi kami menganggap bahwa dalam konteks ini berarti Pak Prabowo tidak bisa menjawab. Kalau ada yang merasa Pak Prabowo dibully? Ya itu ada kan persepsi ya. Persepsi. Padahal itu baperan saja. Nggak sebanding dengan sebutan hari ini, Pak, yang mengatakan goblok, ya kan, yang mengatakan kata-kata yang tidak pantas seperti hewan dikasih makan saja nurut, apalagi manusia, itu justru lebih parah. Jadi menurut saya kalau sudah sebagai negarawan, kalau sudah selesai di panggung sudah pelukan, salaman. Ini salaman aja nggak mau. Gimana tuh, Bang Habib? Ya, kalau soal salaman kita sama-sama hadir di sana, memang momennya nggak mungkin karena saat itu panggung langsung diserbu oleh masing-masing pendukung, masing-masing dikerubutin, itu satu. Jadi jangan dikapitalisasi lalu dibikin fitnah baru. Ya, tapi kan Pak Prabowo bilang karena saya lebih senior. Enggak, nanti dulu. Oleh saudara Iqbal bahwa tidak salaman, karena Pak Anies memang tidak mendekati Pak Prabowo. Bohong kalau Pak Anies mendekati dan mencari Pak Prabowo. Ya. Lalu ya soal debat. Debat Pilpres itu bukan lomba debat, bukan lomba bicara, ya, tapi ajang kampanye. Ini jelas. Norma di undang-undang ya, di Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa debat itu bagian dari kampanye. Kampanye itu apa? Menyampaikan visi, misi, program dan gagasan kepada rakyat. Jadi bukan hanya orang yang ada di panggung tersebut. Karena itu tempus delictinya lah kalau soal dalam konteks pidana, waktunya juga sebetulnya nggak terbatas di situ. Kita nggak boleh menutup diri dari dinamika komunikasi yang terjadi setelah itu. Masyarakat menanggapi apa, itulah haknya masyarakat, haknya rakyat untuk bersikap, untuk mengklarifikasi, untuk meminta klarifikasi, ya untuk melanjutkan pembicaraan itu di kampung-kampung, ya, di rumah-rumah warga. Itu haknya masyarakat, nggak bisa halangi. Debat ya debat saja. Ini bukan lomba debat, ini bukan lomba bicara. Ya, ini menurut Bang Habib itu ajang kampanye, ajang menyampaikan gagasan visi misi. Ya. Ada elit partai dan juga bahkan seorang menteri yang akhirnya memunculkan video-video terlihat merekam ekspresi kesedihan Pak Prabowo dan memunculkan narasi bahwa Pak Prabowo ini menjadi korban bullying. Coba kita simak dulu videonya. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Itu bukan debat. Tadi itu bullying. Menganiaya orang secara verbal di depan publik. Diposting oleh Erick Thohir, kemudian diposting juga oleh Grace Natali. Bang Eriko Sotarduga, apa yang terpikir ketika melihat video tadi? Begini ya, Mbak, ini kan persepsi. Kalau kita kan harus mengkomparasi dengan periode yang lalu. Kebetulan kami sama Bung Habibur Rahman itu berkompetisi secara, kalau menurut saya, boleh ditanya Bung Habibur, lebih keras. Periode yang lalu, jauh. Kalau waktu itu, emosi apa semua kita tampilkan. Nah, kita sadar sebenarnya, debat ini kan tidak bisa juga mewakili keadaan yang sesungguhnya. Itu kita pahami betul. Bahwa keadaan sesungguhnya jauh lebih berat daripada debat ini. Debat ini kan sebenarnya bagaimana rakyat melihat, atau siapapun yang menonton, bagaimana ekspresi seseorang yang mau menjadi pemimpin. Apakah memang seseorang itu layak menjadi pemimpin dengan terlihat di dalam responnya.
Ya, jadi menurut saya ini sudah pas ini judul ini Pilpres riang jangan baperan dibandingkan dengan periode lalu jauh ini lebih. Berarti bukan bullying tapi ada yang baperan. Ya, kalau dikatakan ini kan judulnya baperan. Saya tanya pendapat Bang Riko, ini bullying atau baperan kalau menurut Bang Riko dalam debat kemarin? Tergantung persepsi masyarakat. Kalau saya Persepsi menilai Bang Riko, persepsi dari 03? ini hal yang biasa. Biasa. Namanya debat. Sekarang begini, kenapa tidak diatur saja debatnya, tidak usah panjang pertanyaannya, berkisar di situ bagaimana reaksinya, katakan seperti di Amerika. Tapi ini kan memang pola yang sudah ditentukan oleh KPU. Dan semua mengalaminya, Mbak Sylvia. Lain kalau misalnya untuk pasangan nomor ini khusus begini, itu beda. Ini kan semua dapat artinya perlakuan yang sama. pintar-pintar capres menggunakan kesempatan yang sama. Begini, respon itu tidak bisa dibuat-buat. Bahwa respon itu bergantung daripada yang ikut dalam peristiwa itu. Menurut saya yang paling utama sebenarnya, kita juga harus jujur. Dalam hal-hal seperti ini memang penguasaan data, penguasaan cara untuk ini itu penting. Karena ini dilihat oleh masyarakat secara keseluruhan dan responnya itu harus segera. Kalau lihat waktunya kan singkat-singkat. Itu juga yang tidak menguasai data dan tidak bisa memanfaatkan waktu, itu yang akan menjadi kerugian sendiri. Kepada penilaian masyarakat. Ada yang masyarakat melihat, oh ini menguasai data, ini tidak. Nah, persepsi itu tidak bisa kita satukan semua. Berbicara soal persepsi ya, saya ingin tanya ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, apakah benar dalam debat kemarin Prabowo ini memang banyak diserang secara personal oleh Capres 01 dan 03 sehingga pantas untuk masyarakat akhirnya bersimpati, atau narasi bahwa Pak Prabowo menjadi korban bullying, dizolimi, itu adalah narasi untuk menarik simpati karena debatnya tidak berjalan sesuai ekspektasi? Secara prinsip sebenarnya perdebatan soal capres itu justru sengit setelah debat capres itu terjadi. Itu yang baperan. Saya membaca justru tim sukses, tim pendukung, tim pemenangan inilah yang baper sebenarnya. Mencoba untuk mengamplifikasi kira-kira positioning politik yang satu bisa menutup kekurangan saat debat, yang kedua sebagai positioning untuk mendapatkan faedah elektoral. Itu nggak bisa dibantah. Kalau saya hitung rata-rata sebenarnya tak ada yang spesifik bicara tentang personal. Meski harus kita akui ketika ditanya tentang lahannya yang 340 itu tidak ada kaitannya dengan debat soal pertahanan dan keamanan. Tapi pertanyaan soal lahan ini kan pernah disampaikan juga oleh Pak Jokowi kalau tidak salah 2019 yang lalu. Dan itu juga tidak disebut sebagai personal. Yang ingin saya katakan adalah itu bukan personal tapi out of topic sebenarnya. Anies hanya ingin mencoba untuk mengkomparasikan soal tanah yang dimiliki oleh Pak Prabowo dengan tingkat kesejahteraan prajurit yang dianggap 50% tidak punya rumah. Disparitas yang coba untuk disampaikan dalam satu debat, meski pasca debat itu kan dibantah sebenarnya oleh pendukungnya Pak Prabowo, semuanya tidak valid, semuanya tidak bisa diukur. Yang ingin saya katakan adalah debat itu ya harus selesai di panggung sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan itu harus tuntas juga di panggung. Kalau masih lanjut di luar panggung, lanjut di luar itu urusan, dan bapernya di luar panggung. Iya, itu urusan tim sukses dan tim pemenangan ya. Udah itu aja judulnya. Itu akhirnya di strategi masing-masing ya untuk memanfaatkan ini soal strategi debat. aja. Itu yang pertama, Zilva. Yang kedua, saya pernah nonton film namanya Game Change ya. Ini soal bagaimana film menampilkan persiapan debat yang ada di Amerika. Pemenang debat itu adalah sangat tergantung bagaimana dia mempersiapkan debat. Soal dia menguasai materi, soal isu, tentang data-data termasuk tentang bagaimana apakah dia akan bicara sesuai dengan jeda waktu yang sudah diberikan oleh panitia. Di situ ada pelatihnya. Pelatihnya itu saat latihan debat itu ngebully habis-habisan. Ini yang kemudian akan menentukan apakah seorang kandidat capres dan cawapres sebelum tampil ke publik dia sudah berlatih atau tidak. Kalau selama latihan itu selalu membantah, baperan, nggak mau disajikan data-data yang faktual, maka jangan pernah berharap dia akan memenangkan debat. Di film itu kelihatan siapa yang saat berlatih dia selalu menolak serangan-serangan keras pelatihnya atau dia baper saat debat, dan itu akan kelihatan. Saya nggak mau cerita secara detail karena panjang soalnya itu. Oke. Relevansinya apakah menang debat bisa menang pemilu? Bagaimana itu? Tapi nanti kita bahas lebih jauh, termasuk juga Mbak Titi dari Perludem, apakah melihat jalannya debat ketiga kemarin itu sebetulnya masih wajar-wajar saja atau memang tidak edukatif, banyak serangan secara personal? Kita akan ulas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.